Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah pada hari ini, Jumat yang mulia ini, kita akan lanjutkan kita punya review terkait dengan tulisan saya naik di Tribun Timur hari ini, ya. Tribun Timur tanggal 16 Juli 2021. Saya membawa tema yang sangat relevan dengan kondisi sekarang, yang insya Allah kalau tidak ada aral melintang dalam 3 hari ke depan kita akan menunaikan ibadah Idul Adha atau ibadah kurban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Saya menulis dengan tema yang insya Allah sangat relevan untuk saat ini, yakni fikih kurban. Ya. Yang saya maksud dengan fikih kurban adalah memahami ibadah kurban secara komprehensif. Ya, insya Allah pada artikel ini saya sudah bahas terkait dengan makna kurban secara etimologi atau bahasa atau lugawi, dan makna kurban secara istilah. Secara etimologi, ya, sebagaimana yang tertera dalam buku Himpunan Majlis Tarjih Muhammadiyah, itu tertulis bahwasanya kurban itu berasal dari kata-kata qaraba yakrubu kurban, hampir atau mendekat. Nah, kurban juga biasa juga dimaknai atau disebut dengan hari raya kurban, itu disebut dengan Idul Adha. Biasa juga disebut dengan Yaumun Nahri. Kenapa dikatakan Idul Adha? Karena pada hari itu ada penyembelihan hewan kurban. Ini Idul Adha, hari raya penyembelihan hewan kurban. Juga biasa disebut dengan An-Nahr. An-Nahr adalah menyembah hewan kurban di hari raya Idul Adha. Ada juga dengan istilah Al-Budan, yaitu hewan yang sudah layak untuk dijadikan kurban, karena tidak semua hewan memenuhi standar atau memenuhi umur untuk dijadikan kurban. Al-Budan adalah istilah untuk hewan yang bisa dijadikan kurban. Jadi ada kurban, ada al-udhiyah, ada an-nahr, ada al-budan, yang semuanya kalau dari segi bahasa itu maknanya ada keterkaitan, ya. Yang satu mendekatkan diri dengan berkurban, yang satu adalah hari di mana kita menyembelih hewan kurban, hari di mana kita bisa menjatuhkan darah dengan menyembelih hewan namanya nahr, dan hewan yang layak disembelih namanya al-budan, ya. Kemudian istilah itu saya tulis pendapat ulama kita saya sabik dalam fikih sunnah bahwa al-udhiyah adalah nama binatang yang disembelih baik unta, sapi, kambing pada hari ke-10 Zulhijjah. Itu menurut saya sabik. Adapun Majlis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merujuk kepada pendapat Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu memberikan terminologi istilah bahwasanya kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu pula, atau hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah di hari Nahr atau di hari yang bisa kita menyembelih hewan kurban, ya. Ini terkait dengan istilah. Kemudian para ulama berbeda pendapat menentukan hukum kurban. Apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan wajib, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Perintahnya, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar,
maka sholatlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ada perintah. Dalam istilah ushul fikih, al-amru lil ujub. Perintah adalah menunjukkan itu sebuah kewajiban. Kemudian pendapat ini juga didukung dengan hadis Nabi yang mengatakan, man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Masya Allah. Jadi ini perintahnya jelas. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan itu hukumnya wajib. Tetapi ulama-ulama lain secara mainstream seperti mazhab Maliki dari Imam Malik, mazhab Syafi'i dari Imam Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal dari Hambali mengatakan bukanlah wajib, tapi dia adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, apa dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah, Nabi bersabda, apabila telah masuk hari ke-10 di bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya. Ini bersifat anjuran, makanya ulama kita secara umum mengatakan itu adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tapi saya pribadi, ya, apakah saya salah atau benar, tapi berdasarkan telah saya mengatakan berkurban itu hukumnya fardu kifayah. Artinya setiap orang yang mampu berkurban harus berkurban minimal sekali seumur hidup. Nah, itu namanya fardu kifayah. Jadi dia berkurban minimal sekali seumur hidup, ya. Makin sering tentu makin bagus, ya. Sekarang apa hikmahnya syariat berkurban? Karena ya begini, setiap syariat itu ada hikmahnya. Dan hikmah itulah penting untuk kita ketahui. Bahkan hikmah itu menjadi landasan untuk kita berbuat. Ya. Yang pertama adalah kalau melihat, ya, sabda Nabi yang berbunyi, artinya tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari penyembelihan Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban, karena sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk bikuruniha, kemudian bulu biashariha, kemudian kukunya biazlafiha, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwa kalian. Ya. Ini sinkron dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya bagi yang ingin berkurban agar tidak memotong rambut dan kukunya. Ya. Hadis ini mengatakan bahwasanya siapa yang berkurban di hari kemudian kurban itu akan datang sebagai saksi, ya, termasuk bulunya, tanduknya, dan kukunya. Kenapa ini disebutkan justru bagian-bagian yang tidak bermanfaat dari kurban itu? Tanduk. Kita tidak pernah mendengarkan orang makan sate tanduk. Bulu, kita juga tidak pernah mendengarkan orang makan sop bulu. Kuku, kita juga tidak pernah mendapatkan orang makan rendang bulu, nggak pernah. Hal-hal yang paling tidak bermanfaat dalam hewan kurban itu justru menjadi bagian yang bermanfaat dari kemudian sebagai saksi. Apalagi yang bermanfaat seperti daging dan lainnya. Jadi jangan remehkan ibadah kurban. Nah, orang-orang yang berkurban kenapa dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya? Sebab makin panjang kuku, ya, makin panjang rambut, makin banyak pula yang akan menjadi saksi dari kemudian tentang amalan kurban yang kita lakukan. Jadi kuku dan rambut yang kita punya itu, yang memanjang itu, akan menjadi saksi atas kurban kita di hari kemudian kelak. Ya. Kemudian waktunya. Kapan waktu yang tepat untuk berkurban? Ya, waktunya itu adalah setelah khatib Idul Adha
turun dari mimbar. Orang yang menyembelih hewan kurban sebelum khatib naik mimbar, kurbannya tidak sah, maka harus diulangi lagi, yaitu setelah khatib turun dari mimbar di hari raya Idul Adha, plus tambahan 3 hari setelah Idul Adha, namanya Yaumut Tasyrik, yaitu hari ke-11 Dzulhijjah, ke-12 Dzulhijjah, dan ke-13 Dzulhijjah. Jadi waktu yang berkurban adalah ada 4 hari. Kemudian bacaan, apa yang dibaca ketika kita hendak menyembelih hewan kurban? Ya, bacanya itu yang umum adalah ya Bismillahi Allahu Akbar, haza minka walaka fataqabbal min. Sebutlah namanya sahibul kurban. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ini dari engkau dan terimalah kurban ini yang berasal daripada, sebutlah nama-nama kurban. Kalau 7 orang, sebutkan semua 7 orang. Kemudian haruskah hewan kurban itu menghadap ke kiblat? Ya, tidak ada nas yang menunjukkan bahwasanya ketika hendak menyembelih hewan, ya baik itu unggas, apalagi hewan kurban, ya untuk menghadap ke kiblat. Tapi itu sangat terpuji, kebiasaan yang terpuji. Tapi jangan menyeret-nyeret hewan yang sudah diikat hanya untuk menghadapkan ke kiblat, karena itu tidak ada nasnya. Lebih baik kita di mana hewan kita ikat, kemudian menghadap ke mana saja, langsung kita sembelih, tidak usah diseret-seret. Kemudian adalah hewan apa yang dikurbankan. Kalau merujuk kepada hadis tadi, maka yang dikurbankan itu adalah pertama unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Tapi kerbau bisa dianalogikan dengan sapi, kemudian biri-biri dan domba bisa dikiaskan dengan kambing. Ya, itulah diantara hal-hal yang harus dipahami terkait dengan kurban ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memahami dengan baik dan benar syarat-syarat dan tujuan berkurban. Ingat, kurban sebenarnya adalah bagian dari infak dan sedekah, hanya saja diikat dengan syarat-syarat tertentu dan ciri-ciri khas tertentu. Jadi makanya Badan Amil Zakat Nasional juga mengurusi hewan kurban, dimasukkan dalam dalam kategori dana sosial keagamaan lainnya. Karena kenapa? Pada prinsipnya kurban adalah bagian daripada infak dan sedekah, namun memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Semoga dengan berkurban kita menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad yang telah mengamalkan syariat Nabi-Nabi, termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.